Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Oh, tentu sudah lewati semuanya, bukan? Saat ini virus corona atau COVID-19 melanda dunia. Kota Wuhan, salah satu kota di Cina, merupakan asal mula pandemi ini tersebar. Pada waktu itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekitar awal tahun 2020 menyebut virus itu sebagai virus luar negeri, atau saat Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo secara provokatif melabeli virus corona sebagai virus Wuhan atau virus corona Cina. Mengapa Amerika menuduh Cina sebagai penyebab tragedi virus tersebut? Karena ada sebuah blok keuangan yang dipercaya dan populer di kalangan orang dalam Wall Street yang bernama Zero Hedge membuat berita adanya sebuah teori konspirasi di mana dalam teori tersebut negara Cina mengembangkan virus corona COVID-19 sebagai senjata biologi di laboratoriumnya yang bernama Biosafety Nasional Wuhan. Bukan situ saja, teori konspirasi tersebut menggambarkan identitas ilmuwan Cina dari Institut Virologi Wuhan yang diidentifikasi sebagai sosok yang bertanggung jawab menyebarkan virus corona baru itu sebagai sebuah senjata biologis gitu. Akibat teori konspirasi itu, negara Cina marah besar. Bahkan Cina yang balik menuduh Amerika sebagai penyebar virus tersebut. Karena kita tahu di dalam sebuah berita, kota Wuhan, salah satu provinsi di Hubei, Cina, tanggal 18-27 Oktober 2019 mengadakan pertandingan kejuaraan dunia militer atau World Military Games yang diikuti 109 negara. Negara Cina bahkan menuduh bahwa tentara Amerika Serikat membawa virus tersebut di kota tersebut. Sehingga 1 bulan kemudian kota Wuhan ditemukan orang yang terjangkit penyakit virus tersebut. Bukan itu saja, bahkan negara Rusia dan negara Iran, bahkan Pakistan mendukung Cina bahwa Amerika Serikat itu penyebab virus itu masuk ke kota Wuhan tersebut. Gara-gara Amerika Serikat menuduh Cina itu, maka pemerintah Cina mencari orang. Siapa sih yang terjangkit penyakit COVID-19 itu? Nah, orang yang pertama kali terjangkit pertama kali ini biasanya disebut pasien 0 atau zero pasien. Nah, karena pasien 0 ini merupakan hal yang penting bagi pemerintah Cina, sebab dengan tahunya pasien 0 tersebut, maka pemerintah Cina dapat mengetahui sumber atau asal penyakit tersebut. Nah, mengapa pasien 0 ini sangat penting? Karena pasien 0 yang dapat diidentifikasi orang yang pertama kali terkena penyakit ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti bagaimana, kapan, dan mengapa sewaktu wabah itu bermula. Jawaban-jawaban ini penting untuk mencegah orang-orang terkena penyakit dan juga bisa menjadi pembelajaran serta sumber informasi ketika terjadi wabah serupa di masa yang akan datang. Nah, di dalam dunia ini ada beberapa orang yang disebut pasien 0. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pasien 0 sebenarnya merupakan sebuah istilah yang disematkan untuk seorang yang pertama kali terinfeksi suatu wabah. Ditemukannya dari pasien 0 ini sekarang terbilang cukup penting. Hal tersebut berguna untuk mendeteksi persebaran dari wabah itu sendiri, sehingga dapat menekan jumlah pasien yang tertular. Dari menyebarnya suatu penyakit atau wabah yang menyerang manusia, pasti ada seorang yang menjadi pembawa wabah penyakit itu, yang kemudian tersebar dan menular melalui cara penularan tersebut. Nah, di dalam dunia ini ada beberapa orang yang terkena atau yang dijuluki sebagai pasien 0. Nah, siapakah itu?
Pertama kali adalah yang disebut Mary Malone. Nah, Mary Malone ini adalah seorang wanita ya yang membawa penyakit yang disebut demam tifoid ya. Dia seorang juru masak ya yang kemudian menyebar dan menginfeksi sekitar 51 orang, di mana 3 orang diantaranya harus kehilangan nyawa. Wanita ini kelahiran Irlandia tahun 1869 yang kemudian berimigrasi ke Amerika Serikat tahun 1884. Nah, setelah ditemukan ya penyebab wabah ini, ya, akhirnya Mary Malone itu kemudian diisolasi selama hampir 3 dekade sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Terus ada seorang yang pembawa penyakit AIDS atau HIV/AIDS, di mana penyakit HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga membuat tubuh melemah serta tak mampu melawan infeksi maupun penyakit. Pembawa penyakit ini bernama Gaten Douglas. Ya, dia ini adalah seorang pramugara air Kanada. Ya, biasa kalau HIV/AIDS itu biasanya penyebabnya adalah gaya hidup seks bebas. Karena memang dia aktif secara seksual sehingga menyebarkan HIV, di mana pada saat itu penyakit tersebut belum teridentifikasi. Akhirnya Douglas meninggal di Quebec City tahun 1984 karena gagal ginjal akibat dari AIDS yang dideritanya. Pada tahun 1854 ada sebuah pandemi kolera menyerang kota London. Kolera itu suatu penyakit yang disebabkan diare sangat parah, sehingga dapat menyebabkan dehidrasi. Penyebab wabah tersebut menjadi tanda tanya, dan akhirnya dicarilah sumber asalnya. Setelah ditelusuri, sumber penyakit tersebut berasal dari popok bayi berusia 5 bulan bernama Francis Lewis yang dicuci sekitar sumber air pemukiman dan memicu ya wabah kolera di penduduk sekitarnya. Nah, di Afrika juga ada seorang yang bernama Mabalo Lokela. Dia tinggal di negara Kongo pada tahun 1976. Nah, dia seorang guru kepala, bahkan bukan guru saja, tapi dia seorang kepala sekolah di Yambuka, di provinsi Mongala. Nah, Mabalo Lokela ini ya menyebabkan membawa pasien nol dari suatu penyakit atau pandemi yang disebut Ebola. Di mana penyakit Ebola ini dapat menyebabkan penderitanya itu mengalami diare, demam, hingga pendarahan di dalam tubuhnya. Ya. Alhasil, orang-orang yang terinfeksi dengan Mabalo Lokela ini menjadi ikut tertular. Bahkan hingga 90% warga di desanya meninggal karena wabah Ebola tersebut. Ada lagi seorang yang bocah bernama Edgar Hernandez. Bocah ini lahir di negara Meksiko, ya. Nah, dia dianggap sebagai pembawa penyakit yang disebut flu babi atau penyakit swine flu, ya. Di mana penyakit itu menyebabkan seperti sakit kepala, hidung tersumbat, mata merah, sakit tenggorokan, dan bila tidak dengan baik menyebabkan masalah yang sangat serius, ya. Bocah ini diperkirakan tertular dari hewan babi di peternakan yang ada di dekat rumahnya, maka disebut flu babi gitu loh. Beruntung bocah tersebut dapat pulih dari penyakit tersebut. Nah, itulah beberapa pasien nol ya yang tercatat dalam sejarah di dunia ini. Tapi tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan, siapakah pasien nol yang membawa dosa ke dalam dunia? Mungkin
Ada yang bilang Adam. Atau ada juga yang dibilang Hawa. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang dibilang itu adalah Kain dari anak Adam dan Hawa. Oleh sebab itu pada hari ini saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, ya. Saya mulai membaca ayat dari pertama, ya, kitab Kejadian pasal ketiga ayat pertama sampai 10. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Adam berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali aku tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya, lalu dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku sembunyi." Arthur Walkington Pink, seorang teolog dan ahli tafsir Alkitab dari Inggris, mengatakan bahwa Kejadian pasal 3 adalah salah satu bagian yang paling penting dari dalam semua firman Allah. Pink berkata, ini adalah intisari dari Alkitab. Disinilah fondasi yang di atasnya ada banyak doktrin utama dari iman kita. Di sini kita melacak kembali ke sumber banyak sungai kebenaran ilahi. Di sini dimulai drama agung yang sedang dimainkan dalam panggung sejarah manusia. Di sini kita menemukan penjelasan ilahi tentang kondisi umat manusia yang jatuh dan hancur saat ini. Di sini kita belajar tentang perangkat halus musuh kita, iblis. Di sini juga kita menandai kecenderungan universal dari sifat manusia untuk menutupi rasa malu moralnya sendiri dengan alat karya tangan manusia sendiri. Pasal 3 menceritakan kepada kita bagaimana setan memasuki Taman Eden, berdiam dan berbicara melalui mulut ular yang belum dikutuk. Di sana kita melihat bahwa setan berbicara kepada wanita itu, meragukan apa yang telah Tuhan katakan kepada Adam, memutarbalikan dan mendistorsi firman yang Tuhan yang diberikan. Tuhan mengatakan kepadanya, "Kamu tidak akan mati jika kamu memakan buah dari pohon terlarang itu, pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat." Untuk asal mula kejatuhan manusia dan kabar baik pertama atau Injil yang pertama, dalam bahasa Yunaninya proto-evangelison, akan dibicarakan dalam pertemuan selanjutnya. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa Hawa merupakan pasien nol atau orang yang berdosa pertama kali terlihat dari pasal 3 ayat 6 yang berbunyi, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.
Dari ayat ini jelas bahwa Hawa mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, atau pohon yang dilarang oleh Allah waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Sedangkan Adam diberikan buahnya dan dimakan oleh Hawa. Jadi dari ayat ini jelas bahwa orang yang pertama kali adalah Hawa. Dalam perjanjian baru, dalam satu surat Timotius, ya, surat Timotius 1 pasal 2 ayat 14 tertulis, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Terus ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa Adam merupakan pasien nol atau orang yang berdosa pertama kali. Dan ada tertulis dalam surat Roma, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Di dalam Roma 5 ayat 11. Siapa satu orang itu? Ada tertulis dalam ayat 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, yang seperti tertulis yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilampahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kenapa pelanggarnya itu bukan Hawa? Padahal kita tahu bahwa dalam pendapat pertama, bahwa Hawa yang mengambil dan memakan buah pertama kali itu. Harusnya secara logika, Hawa sebagai orang pertama kali yang membawa dosa kepada manusia, bukannya Adam. Dan inilah kesimpulannya. Rasul Paulus menyebut Hawa yang tergoda. Artinya, memang Hawa yang memulai. Namun kita melihat pada peristiwa kejatuhan manusia yang dicatat dalam Kejadian pasal ketiga, bukan Hawa yang ditegur, melainkan Adam. Ini menunjukkan Adam menerima perintah langsung dari Allah, bukannya Hawa. Kita semua tahu bahwa ketika Allah memberikan perintah itu, Hawa belum dibentuk. Karena Allah tidak pernah mengulangi perintah itu kepada Hawa, itu berarti bahwa Adamlah yang harus menyampaikannya kepada Hawa. Itu juga berarti bahwa secara hierarki, fungsi sosial, Allah tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada Hawa secara langsung, tetapi kepada Adam. Hawa bertanggung jawab kepada Adam, dan selanjutnya Adam bertanggung jawab kepada Allah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Adamlah yang ditentukan Allah sebagai mandatarisnya. Adam bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan Hawa yang menjadi bawahannya. Timbul pertanyaan kalau begitu, jika Hawa makan buah itu, sedangkan Adam tidak makan buah itu, manusia tidak berdosa bukan? Jawabnya ialah, manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Alasannya adalah, seandainya Adam tidak menyetujui perbuatan Hawa dan tidak memakan buah itu, secara hierarkis perbuatan Hawa itu dianggap tidak bersalah. Tuhan tidak memandang dosa Hawa karena Adam yang telah menyelesaikannya. Setelah Hawa memakan buah itu, ia belum mengetahui ketelanjangannya. Namun setelah Adam memakannya, barulah keduanya mengetahui bahwa mereka telanjang. Itu di dalam Kejadian pasal ketiga ayat 6 dan 7. Jadi secara teologis, dosa itu telah disahkan oleh perbuatan Adam. Dalam kitab Roma pasal 5, 12, 14, 15, 17, dan 19, Allah mengakui bahwa Hawa bukanlah pembawa dosa ke dalam dunia, melainkan Adam. Akibat
dosa Adam, semua manusia berdosa, termasuk Hawa. Jadi berdasarkan kitab Roma, Hawa justru berdosa setelah Adam. Tepatnya dosa Hawa karena memakan buah itu disahkan oleh perbuatan Adam. Jadi pasien nol bukan Hawa, bukan Kain juga, tetapi Adam sebagai pembawa pandemi atau virus dosa yang masuk ke dalam kehidupan manusia. Dari zaman Adam sampai zaman akhir, virus dosa itu tidak berlalu dan tidak akan lenyap. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Dosa membawa manusia pada kegagalan, kehancuran, kematian, dan kebinasaan. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu dia datang. Dia menggantikan manusia untuk menjadi tebusan manusia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini, terimalah dia, percayalah kepada dia. Maka firman Allah berkata bahwa walaupun dosamu seperti merah kimirsi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab Yesus datang kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya, supaya diberikan hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Melimpah dalam kebahagiaan, melimpah dalam sejahtera, melimpah di dalam sukacita, bersama-sama dengan Tuhan, bahkan di dalam kehidupan kekekalan, di langit yang baru dan bumi yang baru, di dalam surga mulia bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sola Gracia. Jalan